Kalau misalkan dampaknya Bu, dampak ke depannya dari aktif di organisasi nih, mungkin Saya kuliah lagi di psikologi gitu dan lanjut sampai S2-nya gitu ya. Itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang dalam tanda kutip, apalagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Della Amalia di Talk with Aun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akademik dan organisasi di kampus itu bagaimana sih? Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau ini adalah salah satu dosen ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang yang sangat cantik sekali sesuai dengan namanya, Ibu Cantika Mahadini SPMC. Halo Ibu Cantika. Halo. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Baik ya, kita harus tetap jaga kesehatan karena di Malang ini cuacanya sangat dingin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Akhir-akhir ini Oke. sangat dingin. Untuk pertama-tama nih Bu, kita kenalan dulu nih Bu ya, supaya kita lebih dekat lagi nih Bu. Boleh diceritakan Bu, namanya siapa, kemudian aslinya mana, terus di kampus ini mengajar di prodi apa, kemudian di matkul apa Bu? Silakan Ibu. Oke, saya Cantika Mahadini, saya dosen di Prodi Akupuntur. Ngajarnya tentu saja di Prodi Akupuntur juga. Kemudian kebetulan di sini ada jabatan tambahan ya, jabatan struktural, tugas di struktural di bidang kemahasiswaan gitu. Asalnya dari Sidoarjo. Kalau asalnya dari Sidoarjo, kemudian tinggalnya sehari-hari di Pasuruan. Pasuruan ya Bu ya. Dari gelarnya nih Bu, SPMC Bu. Dulu kuliah di mana Bu? S1-nya di mana, S2-nya di mana? Nah, kalau bicara masalah kuliah ini panjang gitu ya. Kenapa ngajar di akupuntur padahal gelarnya psikologi gitu ya. Nah, jadi kalau cerita dari perjalanan pendidikan saya itu waktu dulu D3-nya memang saya diploma akupuntur ya. Di D3 akupuntur di Surabaya waktu itu. Ya, terus kemudian S1-nya saya ambil S1 psikologi. Kemudian dilanjutkan S2-nya S1 psikologi profesi ke klinisnya gitu. Jadi profesi klinis psikologi gitu ya. Gitu. Boleh diceritain Bu, kenapa kok milih psikologi nih Bu? Sebenarnya dari awal dulu memang cita-citanya itu ya pengennya jadi psikolog gitu ya, kayaknya asik aja gitu ya, kan tahu apa ya, bisa dengar curhatan orang lain gitu kan ya. Nah, waktu itu tapi kebetulan waktu lulus SMA kenapa di akupuntur, jadi waktu itu memang alasannya yang pertama orang tua kan dari kesehatan juga. Nah, didoronglah oleh orang tua untuk masuk ke kesehatan. Setelah lulus dari D3 akupuntur, kemudian saya kuliah lagi di psikologi gitu dan lanjut sampai S2-nya gitu ya. Di Surabaya juga Bu ya? Kalau psikologinya di Malang. Oh di Malang. Iya, di mana itu Bu? Di Unmu. Oh di Unmu ya. Oke Bu, untuk dulu waktu kuliah apakah ikut organisasi? Pernah ikut? Waktu kuliah tentu saja ikut organisasi gitu ya. Ya, boleh diceritain Bu keseruannya bagaimana, terus ada suka dukanya di dalam organisasi bersama dengan jadwal-jadwal kuliah itu bagaimana Bu? Oke, jadi ketika kita jadi seorang mahasiswa gitu ya, memang kadang-kadang kita dituntut untuk nggak hanya belajar aja gitu ya. Jadi memang dalam prosesnya ketika SMA kemudian menjadi mahasiswa itu adalah suatu lingkungan yang baru ya. Artinya baru di sini lebih mengenal lingkungan yang lebih luas lagi gitu ya daripada di sekolah, di tingkat sekolah menengah atas gitu ya. Nah, dari situ tentunya di perkuliahan itu banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan. Betul. Mungkin dari tingkat waktu itu di tempat saya ada tingkat jurusan, kemudian ada tingkat universitas gitu ya, tingkat fakultas sampai tingkat universitas. Nah, pikiran saya waktu itu saya harus ikut nih organisasi gitu ya. Alasannya kenapa? Karena menurut saya sesuatu pembelajaran yang
nggak didapat di bangku kuliah atau di mata pelajaran kuliah, itu dapatnya kita ya di organisasi itu. Nah, Jadi selain dari mata kuliah, itu kita mendapatkan ilmu dari ini ya, dari organisasi ya Bu ya. betul Tentunya sekali. juga bisa menambah relasi teman gitu ya Bu ya. Hmm. Oke Bu, menurut Ibu Cantika nih, lebih penting mana antara akademik dan organisasi? Soalnya kan di kampus kita nih juga banyak ya mahasiswa kupu-kupu ya Bu ya. Bagaimana Iya, Bu? oke. Betul ya katanya Mbak Dela ini ya, bahwa di tempat kita itu banyak mahasiswa kupu-kupu, bukan kura-kura Iya. gitu ya. Artinya kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Betul sekali. Bukan kura-kura. Kalau kura-kura kan mahasiswa yang kuliah rapat, kuliah dikit-dikit rapat Ya. gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ditanya, kita jadi mahasiswa lebih penting mana sih, aktif di organisasi atau pintar secara akademik gitu ya. Nah, sebelum ke sana gitu ya, kita mungkin bahas dulu ya, maksudnya kasih pengertian dulu akademik itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Iya. Jadi kalau akademik itu kan lebih ke ilmu yang kita tekuni gitu Iya, ya. benar. Nanti goalnya adalah mendapatkan IPK yang bagus gitu ya. Iya. Nantinya akan menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam sisi akademik gitu ya. Iya Bu. Nah, itu adalah akademik. Tapi ketika organisasi itu adalah kita belajar soft skill ya di Soft sini ya. skill ya Bu. Betul sekali. Jadi soft skill itu adalah pengalaman, kemudian wawasan ya, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, pengalaman kita memimpin itu seperti apa, memahami sifat orang lain itu seperti apa. Nah, itu kita dapatkan di organisasi gitu Jadi ya. harus seimbang ya teman-teman ya, antara Betul. akademik dan juga organisasi. Iya, gitu ya, jadi Bu ya. kalau kita kalau misalkan saya ditanya penting mana, nggak bisa. Jadi antara organisasi dan akademik itu nggak bisa dibandingkan, Ya. harusnya disandingkan, gitu ya. Disandingkan ya, Iya. sama rata ya. Iya Bu ya. betul. Jadi ketika diibaratkan itu seperti sepatu kanan dan sepatu kiri gitu Iya, ya. betul sekali, Bu. Nah, gitu ya. Jadi harus berdampingan gitu ya. Kita tahu juga bahwa memang nggak jarang ya di suatu instansi atau perusahaan ya, tempat kerja itu memang mensyaratkan IPK tertentu ya. Nah, Iya. kalau IPK tertentu itu kan artinya bahwa akademiknya harus pintar gitu kan ya. Betul, Bu. Tapi di sisi lain kita nggak boleh lupa kalau soft skill ini penting ya. Kadang-kadang perusahaan atau instansi yang kita lamar untuk bekerja itu juga melihat latar belakang kita. Makanya kan di CV dilampirkan ya, Iya, betul. pernah mengikuti organisasi apa saja. Betul Nah, itu sekali. adalah untuk sebagian nilai plusnya ya, nilai plus dari mahasiswa itu ketika aktif di organisasi gitu ya. Jadi jawabannya adalah nggak bisa dibandingkan, tapi itu sama-sama pentingnya, harus disandingkan, dua-duanya harus oke gitu. Oke, jadi teman-teman nih, jadi antara akademik dan juga organisasi sama-sama penting nih di apa pekerjaannya Bu ya. Apalagi di ininya di apa? Ini Bu? Ya, dalam kehidupan ya, sehari-hari kehidupan pasti sehari-hari, dipakai betul. itu Ya. nanti. Ya, betul. Kira-kira ini Bu, untuk manfaat yang didapatkan dari aktif organisasi itu apa ya Bu? Dan juga apakah ada dampak dalam perkuliahan di masa depan? Wah, kalau bilang manfaat sih sebenarnya kalau manfaat dari mahasiswa mengikuti organisasi itu sangat banyak ya. Ya, sangat banyak. Yang pertama itu tadi bisa mahasiswa itu bisa bersosialisasi ya. Nah, ketika kita bersosialisasi, otomatis kita menjalin banyak relasi dengan orang lain ya. Keuntungannya apa menjalin relasi gitu ya? Ketika kita menjalin relasi, otomatis ketika mengikuti organisasi kan nggak hanya di prodi kita aja gitu kan ya. Kita bisa keluar, kenal teman-teman prodi lain, kenal kakak tingkat gitu ya, atau bahkan kenal kampus lain, mahasiswa dari kampus lain gitu kan ya. Nah, relasi itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang dalam tanda kutip, apalagi nanti ketika kita bekerja gitu kan ya. Oh, saya dulu kenal orang ini karena organisasi gitu kan ya, nggak sedikit itu sangat membantu kita dalam pekerjaan terutama nanti ke depannya. Kemudian mungkin yang kedua dalam ikut berorganisasi otomatis kita kumpul dengan banyak orang. Orang itu kan jenisnya macam-macam ya, ada yang sifatnya A, B, C, D. Nah, dalam perkumpulan itu, dalam sosialisasi itu kita bisa memahami masing-masing sifat orang. Ketika kita sudah memahami sifat orang, kita nggak gampang baperan gitu ya. Oh, memang orang itu sifatnya masing-masing. Ketika kita menghadapi sifat orang A, kita harus bersikap seperti ini. Ketika sifat orang B, seperti ini. Nah, itu ya.
Kemudian yang ketiga mungkin kita bisa memanajemen waktu. Nah ini yang penting ya sebenarnya ya, manajemen waktu ini yang penting. Jadi kita nantinya hidup ke depannya ini kan masih panjang ya. Iya. Ini mahasiswa otomatis tugasnya masih belajar gitu ya. Tapi nanti di kehidupan kita selanjutnya kita akan menikah, kita akan berkeluarga dan ada kegiatan yang lainnya. Nah, otomatis kegiatan ini akan terbagi-bagi. Ketika kita menjadi mahasiswa, sudah ikut organisasi, kita udah terbiasa memanajemen waktu. Oh, saya jadi punya schedule yang baik, bisa mengatur antara organisasi dan kuliah saya, itu ya. Tuh, terus kemudian itu tadi yang selanjutnya adalah yang seperti saya omongkan di awal tadi, mungkin ketika kita melamar pekerjaan jadi nilai plus. Oh, ini Ya, ada nilai lampiran plus. banyak organisasi ini. Oh, anak ini sering ikut organisasi dan banyak kegiatan di sini. Nah, itu adalah sebagian nilai plus untuk kita apa ya, mempercantik CV kita gitu ya ketika melamar pekerjaan gitu ya. Iya. Dan tentunya yang lebih luas lagi dan mencakup semuanya, ketika mahasiswa ikut organisasi itu bisa belajar bagaimana sih nantinya dunia kerja itu seperti apa. Jadi ketika kita kerja, kita nggak bisa milih kita mau ditempatkan di mana, bercampur dengan orang-orang macam apa, itu kita nggak bisa milih. Jadi ketika kita sudah terbiasa berorganisasi, otomatis kita udah tahu, oh orang itu macamnya seperti ini. Jadi nanti akan terbiasa di dunia kerja. Itu menurut saya itu manfaatnya dari ikut organisasi ya. Ya, itu kalau manfaatnya nih, Bu. Kalau misalkan ada permasalahan di organisasi nih, bagaimana nih kalau misalkan kita mencari solusinya begitu, Bu? Jadi ya namanya bersinggungan dengan orang lain ya, berorganisasi kan selalu bersinggungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain yang nantinya itu pasti akan ada salah pahamnya gitu ya. Iya. Nah, justru dari itu bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu ya. Namanya hidup ya nggak lempeng aja gitu kan, pasti ada masalah gitu kan ya. Nah, ketika kita berorganisasi itu kita belajar bagaimana sih menghadapi masalah hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Dari situ kita nanti akan dapatkan solusi-solusinya. Ya. Dapat pelajaran dari masalah-masalah tadi ya, Bu. Betul, Ya. betul, Jadi betul. kita lebih mengembangkan bagaimana sih kita menghadapi masalah dari organisasi tersebut gitu ya, Bu. Iya, Ya. Oke, Bu, kalau misalkan dampaknya, Bu, dampak ke depannya dari aktif di organisasi nih, mungkin ada nggak dampaknya? Jadi kalau kita bilang dampak itu tentunya ada dua sisi ya, ada dampak negatif, ada dampak positifnya gitu ya. Dampak negatif ini tentu saja terjadi ketika seseorang tersebut atau mahasiswa tersebut tidak bisa mengatur waktu atau manajemen waktunya kurang baik. Nah, otomatis nanti akan ada salah satu yang keteteran, itu adalah dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya banyak, sebenarnya sudah disebutkan di awal tadi ya. Kita bisa yaitu belajar bersosialisasi, kemudian belajar untuk menjadi pemimpin gitu ya dalam organisasi, belajar komunikasi dengan orang yang baik itu seperti apa, yaitu tadi dampak positifnya banyak sebenarnya. Untuk dampak negatifnya itu tadi ya, Bu ya, yang tidak keteteran ya. Iya, keteteran untuk kuliahnya sendiri gitu ya, Bu ya. Iya. Kemudian nih, Bu, apakah organisasi ini dapat menyebabkan penurunan nilai akademik mahasiswa nih, Bu, kira-kira nih? Itu kalau organisasi apa bisa menyebabkan nilai akademik mahasiswa turun, itu tergantung ke individunya. Individunya ya, Bu. Iya, jadi bagaimana individu tersebut bisa atau tidaknya untuk mengatur waktu, gitu ya. Ketika individu, jadi mengatur waktu itu sebenarnya melatih kedisiplinan kita gitu ya. Otomatis ketika kita memanage waktu, kita punya time schedule yang tepat. Ketika time schedule itu tidak dijalankan sesuai dengan schedule-nya, nah otomatis akan berantakan dan itu berdampak negatif tadi gitu kan ya. Lain kalau misalkan schedule-nya sudah dilaksanakan secara oh ya memang ini waktunya mengerjakan tugas, jangan ditunda gitu kan ya. Karena minggu depan saya harus berorganisasi di sini gitu kan ya. Nah, ketika ini ditunda otomatis dua-duanya akan kacau gitu kan ya. Begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih, kadang-kadang saya juga ini ngerasa malas nih, Bu. Gimana sih caranya menghilangkan rasa malas untuk mengerjakan tugas-tugas tadi dan juga berorganisasi tadi itu, Bu? Oke, jadi malas gitu ya. Memang banyak mahasiswa sekarang itu ya mungkin generasi rebahan. Iya, benar banget. Kalau dibilang itu sekarang itu generasi rebahan gitu ya. Mengatasi rasa malas itu seperti apa?
Sebenarnya pertama kita milih lingkungan ya. Nah, lingkungan kalau misalkan lingkungannya terdiri dari orang-orang yang malas, otomatis kita kalau misalkan individunya nggak kuat akan terbawa jadi malas gitu ya. Dan itu sebenarnya pada dasarnya kembali ke individu masing-masing gitu kan ya. Ketika oh ya saya mempunyai target, jadi memang hidup itu harus punya target gitu kan ya. Kalau target kita ingin dicapai cepat, ya kita harus semangat gitu kan ya, harus membuang rasa malas itu gitu. Jadi tipsnya meyakinkan diri sendiri dulu bahwa saya bisa gitu kan. Meyakinkan diri sendiri dan juga pilih-pilih teman ini Bu kayaknya. Betul, lingkungan. Karena teman juga berpengaruh nih ya Bu ya. Kemudian nih, apakah kalau misalkan ada mahasiswa yang aktif di organisasi akan mengganggu aktivitas sosialnya nih Bu di luar kampus? Oh, kalau aktivitas sosial tentunya nggak terganggu ya, karena organisasi sendiri itu adalah aktivitas sosial ya, aktivitas sosial. Ketika seseorang itu terjun atau mahasiswa itu terjun ke suatu organisasi, otomatis dia juga terjun di aktivitas sosial gitu kan ya. Nah, jadi hubungan sosialnya malah bagus gitu ya ketika mahasiswa itu aktif di organisasi. Jadi menurut saya itu nggak akan terganggu gitu kan ya. Mungkin ada konflik-konflik sedikit ada, tapi kan ya itu kembali lagi kita harus belajar untuk menyikapi konflik ini seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan nih ada organisasi yang di luar kampus sosial kepada masyarakat nih, apakah dari kampus sendiri mendukung kegiatan mahasiswa ini, Bu? Kalau kampus ya sebenarnya kita itu juga sangat mendukung ketika ada mahasiswa yang mau bersosial di luar gitu kan ya, karena itu sebenarnya juga mendapatkan ini ya, kampus dapat nilai plusnya gitu kan ya. Oh iya, mahasiswa misalkan mahasiswa ITSK gitu kan ya berkegiatan di luar juga. Nah, otomatis kita juga ikut ke bawah kan namanya, misalkan Dela sendiri gitu ya yang keluar Dela ini dari mana? Dari mahasiswa ITSK. Nah, otomatis ya brandnya ITSK juga, jadi selalu didukung. Selalu didukung ya Bu. Kalau misalkan bentrokan dengan jadwal kuliah nih, gimana tentang perizinannya itu Bu? Perizinannya kalau misalkan nggak urgent sekali gitu ya, misalkan nggak waktunya ujian kompetensi atau apa, itu biasanya seringkali kita bisa buatkan untuk surat dispensasi. Surat dispensasi ya Bu ya. Oke, jadi nggak ada hambatan nih kalau teman-teman mau organisasi dan juga sambil kuliah nih tetap bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah Bu, kalau misalkan ada anak mahasiswa yang ingin juga beraktivitas di organisasi, tapi juga pingin juga akademiknya bagus nih, gimana cara dia untuk mengatur waktunya gitu Bu? Oh, itu memang ada beberapa mahasiswa itu yang luar biasa dalam tanda kutip gitu ya. Dia di akademiknya pinter, dia di organisasinya juga aktif sekali gitu ya, juga oke gitu ya. Mengatur waktunya yaitu tadi harus pinter-pinter membuat jadwal, tidak menunda-nunda tugas ya, tidak menunda-nunda tugas yang diberikan saat perkuliahan, sehingga organisasi ini juga tetap terpegang, juga tetap tertangani dengan baik gitu ya. Itu adalah itu sih jaga kesehatan mungkin ya yang utama, karena banyak kegiatan itu kadang-kadang anak-anak itu lupa untuk jaga kesehatan gitu ya. Nah itu yang penting itu sebenarnya itu ketika itu sudah dijalankan maka semuanya akan terlaksana dengan baik. Intinya jangan malas ya Bu ya. Jangan malas. Ya, dari kita aktif organisasi, jangan malas untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk kami, dan semoga informasi yang diberikan Ibu Cantika ini dapat membantu mahasiswa bisa lebih aktif lagi untuk organisasinya ya Bu ya. Sama-sama.